Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Kalista Kansa dari podcast Pelajar An-Najah melaporkan bahwasannya Madrasah Sanawiyah An-Najah Jakarta mengadakan kajian parenting Islami dengan bintang tamu Ustazah Hajah Qotronada Syatiri LC. Yuk ikuti kegiatan ini. Izinkan saya, Dede Syarifah, selaku pembawa acara pada acara kajian parenting ini ingin membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, pembacaan ayat suci Quran dan sari tilawah. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, antara acara inti kajian parenting Islam sekaligus tanya jawab. Dan yang keenam, pembagian door prize. Ketujuh, penampilan siswa. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, sebagai pembuka, mari sama-sama kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga acara kita dapat berlangsung dengan lancar dan mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa nunazzilu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin وجملنا بالهدى واليقين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أحينا كحياة العلماء ومتنا كموت الشهداء في زمرة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ارفع لهم الدرجات واضعف لهم نصرة يا قاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وتلامذنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بلغنا وبلغ أهلنا وأولادنا إلى زيارة بيت الله وزيارة قبر رسول الله. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan kepada Bapak Ahmad Zailan SIP, semoga apa yang telah dipanjatkan Allah kabulkan. Baik, berlanjut ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, Bapak Suryadi STHI MAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltafisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati seluruh pengurus jajaran Yayasan An-Najah, yang sama-sama kita hormati Bapak, Ibu, dan guru serta karyawan MTS An-Najah, yang tidak kalah penting yang mensukseskan acara parenting pada kesempatan kali ini, para ibu-ibu hebat, ibu-ibu korlas yang berbaur dari Madrasah Sanawiyah An-Najah dan SD Islam An-Najah. Alhamdulillah, mudah-mudahan keakraban beliau, atas kerja beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, berikan pengalaman baru dalam menyongsong pendidikan, khususnya di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Bapak Ibu, ibu-ibu, Bu, saya diri aja kali ya, biar muka saya kelihatan ya. Bu, sehat Bu? Dan yang tidak kalah penting, yang memang menjadi tamu undangan saya atau tamu undangan kami, khususnya Madrasah Sanawiyah An-Najah, yaitu para ibu-ibu dari berbagai macam sekolah tingkat dasar atau SD yang kami undang dalam acara parenting yang insya Allah pada kesempatan pagi kali ini sampai menjelang siang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Haja Kotrun Nada LC. Oke, ibu sekalian, bahwa Madrasah Sanawiyah An-Najah memiliki visi dan misi. Visi dan misi Madrasah Sanawiyah An-Najah adalah membentuk generasi bangsa yang unggul dalam teknologi dan berakhlakul karimah. Ibu-ibu sekalian, saya akan garis bawahi membentuk atau mewujudkan generasi bangsa yang unggul dan berakhlakul karimah itu tidak mudah, ibu sekalian. Unggul dalam berbagai macam segala ilmu pengetahuan, baik teknologi, baik agama dan sebagainya. Ketika mereka unggul, namun juga ada hal keunggulan mereka yang harus mereka ketahui, yaitu dalam bidang agama atau akhlakul karimah. Setinggi apapun ilmunya, Bu, dengerin apa? Jadi terang. Setinggi apapun ilmunya, Bu, tapi kalau attitude, kalau akhlaknya, kalau adabnya enggak punya atau tidak mereka miliki, maka ilmu yang dia dapat percuma. Bagaimana mungkin dia akan bermanfaat ilmunya ketika dengan orang tua tidak sopan, ketika dengan yang lebih tua tidak ada tata keramanya, Bu ya. Nah, Madrasah Sanawiyah An-Najah mewujudkan generasi bangsa yang unggul. Nah, unggul berbagai macam cara dan dalam berbagai macam kegiatan dan berakhlakul karimah. Bu, sadar nggak Bu? Sadar nggak? Ayo. Nah, Madrasah Sanawiyah An-Najah selain mewujudkan generasi bangsa yang unggul dan berakhlakul karimah,
ada rentetan kegiatan-kegiatan yang menumbuhkan, memberikan anak-anak kita pendidikan yang berkualitas. Namun perlu dicatat ibu-ibu sekalian bahwa pendidikan utama pertama kali mereka kecap adalah pendidikan di rumah ibu, al-um atau al-bait, madrasatul ula, bahwa rumah adalah pendidikan pertama. Maka sebab itu ibu tidak boleh lepas tanggung jawab terhadap putra putrinya di rumah. Nah, hadis Al-Hakim menyatakan sebaik-baiknya adalah orang tua memberikan pendidikan terbaik terhadap anak. Pendidikan terbaik bukan hanya yang sekedar mahal, tapi yang berkualitas, yang memiliki visi dan misi yang jelas terhadap anak tersebut. Nah, Madrasah Sanawiyah An-Najah menawarkan, ya Bu ya, menawarkan kepada ibu-ibu semua untuk memberikan kepercayaan kepada kami, memasukkan anaknya ke Madrasah Sanawiyah An-Najah, sehingga kewujudan sebagai insan yang unggul dan berakhlakul karimah, insya Allah kami akan berikan yang terbaik terhadap mereka. Nah, yang mereka lihat, mereka tonton, mereka saksikan, ingin ditiru, maka berubahlah mereka. Oleh karenanya Bu, kita sayang terhadap anak Bu ya. Sayang Bu ya. Bu, sayang kagak sih? Iya, Bu, sayang gak Bu? Ada orang yang gak sayang terhadap anaknya. Begitu lahir dicekek dibanting ada. Sayang Bu ya. Oleh karenanya, kalau kita sayang terhadap anak kita, fasilitasi anak kita yang terbaik. Cuma fasilitasi, jangan mentang-mentang kita punya uang banyak, anak kita fasilitasi handphone, kamarnya sendiri, ada internet, wifi dia punya, ada komputer, tapi kita nggak kontrol. Ya Bu ya, anak kita buka-buka apa di sana? Ayo, bahaya gak Bu? Bahaya nggak? Bahaya nggak? Bahaya. Anak kita masih SMP, belum waktunya punya motor, kita sayang. Sebagai wujud kita beliin atau enggak? Jangan. Wujud cinta kita bukan hanya materi, tapi pendidikan terlebih penting. Nah, Madrasah Sanawiyah An-Najah Bu memberikan dan menawarkan segala macam kegiatan guna menumbuhkan terhadap anak kita kesadaran terhadap dirinya, sehingga dapat membentengi dirinya kelak dia mencapai dewasa. Bu, yang paling sulit itu mendidik anak SMP. Ya Bu ya. Bu, yang paling sulit mendidik anak SMP karena perubahan transisi nih Bu. Dari dia anak-anak mau menuju remaja. Dulu nggak pernah nolak apa yang kita suruh, sekarang sudah mulai. Nah, apalagi anak-anak laki-laki Bu, anak laki-laki lebih privasi Bu. Coba kalau dia pulang langsung ibu tanya, pasti kesel. Anak laki-laki beda dengan anak perempuan. Dia baru sampai nih, ibu langsung, kamu dari mana? Tadi apa aja? Pasti dia kesel. Pasti mamanya, cerewet banget sih mah. Pasti. Anak laki-laki nggak mau digituin, beda dengan anak perempuan. Anak laki-laki itu entah, biar dia istirahat dulu, biar apa dulu, baru setelah dia sudah siap, baru tuh dia akan mau diajak komunikasi. Beda dengan anak perempuan. Ya Bu ya. Nah, masa transisi ini akan sulit. Oleh karenanya, Madrasah Sanawiyah An-Najah Bu yang berlokasi di Petukangan Selatan memberikan satu, dari mereka hadir ke sekolah, mereka sudah disambut oleh Bapak Ibu Dewan Guru,
untuk membentuk mereka harus hormat terhadap orang tua, terhadap orang yang lebih tua, dan terhadap bapak ibu dewan guru, dan berbagai macam kegiatan. Pertama Bu, kita setiap hari akan ada sholat duha. Sholat duha ini guna melatih mereka untuk kesadaran bahwa dirinya diciptakan oleh Sang Khalik yang maha segala-galanya. Nah, setelah sholat duha, mereka kami ajarkan Bu. Maka Madrasah Sanawiyah An-Najah nanti ibu-ibunya yang sudah mensekolahkan anaknya di sini, ketika lulus tanya, kamu udah bisa doa? Pasti bisa. Karena kita berikan sebagai modal mereka untuk di masyarakat, paling tidak untuk di lingkungan keluarganya. Kami ajarkan itu. Doa kami bersama-sama Bu, akan agar mereka hafalkan, mereka ucapkan, dan mereka terngiang di otak mereka sampai ke hati mereka. Kemudian ada morning program. Morning program ini ada 3 yang kami lakukan. Pertama adalah mereka cara berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Itu kita lakukan Bu. Walaupun dalam 1 minggu masih hanya 1 hari di hari Rabu. Kami berikan setiap hari Selasa morning program. Kemudian ada bahasa Inggris dan bahasa Arab. Karena kami adalah madrasah, maka label bahasa Arabnya nggak boleh hilang, atau label keislamannya tidak hilang. Dan ketiga, anak ibu-ibu di setiap Kamis, kebetulan saya sendiri yang terjun langsung secara klasikal memberikan anak-anak tentang hadis-hadis Nabi. Dalam 1 tahun itu setidaknya mereka hafal 40 hadis. Dari man kharaja min talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yatiya man salaka tariqan, terus kami berikan. Nah, itu setiap hari Kamis, dan kami sudah bukukan. Insya Allah kalau anak-anak sanawiyah ditanya tentang hadis-hadis itu yang mereka sudah hafal, mereka akan bisa. Tidak hanya hadis, mereka kami berikan kata-kata mutiara. Manjada wajada, man saro ala darbi wa sholah, man qalla sinhu qalla sodiqahu. Nah, dan lain sebagainya kami berikan. Nah, kemudian ibu-ibu yang tidak kalah penting, kami juga memberikan tahsinul Quran. Kami memberikan pendidikan tentang cara atau metode atau bagaimana mereka baik secara benar, secara tajwid untuk mereka baca dalam membaca Al-Quran. Maka kami ambil guru dari luar, yaitu dengan metode ummi. Maka berjalanlah tahsinul Quran mereka dengan cara metode ummi. Tahsin mereka dapat, tahfil pun, hafalannya pun dalam sepertahun mereka harus memenuhi target hafalan. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, karena kita sudah memasuki kurikulum merdeka, maka kami Bapak Ibu Dewan Guru harus merekayasa KBM yang ada di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Kalau dulu sistem kita belajar, anak-anak itu dalam berbagai macam mata pelajaran harus kuasai. Dalam 1 gerbong kita paksa untuk masuk. Nah, untuk sekarang ini sudah hampir 2 tahun kami laksanakan, bahwa kami menyediakan gerbong-gerbong di mana anak itu yang mereka minati. Ya Bu ya. Maka kami ada namanya kelas kreatif. Nah, yang intinya adalah kami membuka dengan lebar sebagai saran atau masukan untuk perbaikan guna menjaga kualitas atau menjaga kualitas Madrasah Sanawiyah An-Najah dalam menjawab tantangan zaman. Selain mereka unggul dalam teknologi dan ilmu pengetahuan, juga mereka beradab. Ya Bu ya.
mereka punya akhlak. Ini sangat penting yang tadi saya ucapkan, bahwa akhlak setiap hari kami membimbing mereka dalam hal-hal tersebut, karena ini merupakan tanggung jawab kami. Pada hakikatnya tidak ada secara konstitusi, tidak ada secara undang-undang bahwa kewajiban menjadi seorang guru. Ada nggak Bu? Nggak ada. Itu panggilan, naluri kami. Dan ibu pun juga di rumah sebagai Rabbul Bait, sebagai tuannya rumah yang akan mendidik dan menentukan masa depan anak ibu di kemudian hari. Jangan kita egois. Wah, saya sudah bayar mahal, anak saya lepas di sekolah. Nggak bisa Bu. Begitu mereka balik ke rumah, ada tanggung jawab kita. Ibu-ibu yang belum mengetahui bahwa Yayasan An-Najah ada dari tingkat TK, SD Islam An-Najah, Madrasah Sanawiyah An-Najah, dan Madrasah Aliyah An-Najah. Dan kami sedang membangun boarding school. Kalau ibu-ibu yang sudah ke Anyer tahu Masjid Nur Abdillah An-Najah itu adalah adalah dibangun oleh Yayasan An-Najah. Semua ini adalah swasembada. Semua ini adalah dibangun dari hasil SPP atau iuran dari putra-putri madrasah seluruh yang ada di Yayasan An-Najah. Tidak meminta-minta Bu, tidak menyodorkan proposal ke sana sini, tidak. Pure. Kalau Bapak Ketua Yayasan An-Najah bukan gengsi ya, memang tidak mau. Apalagi ada embel-embelnya, karena itu pure dari putra-putri yang dipercayai dididik di Yayasan An-Najah dari tingkat TK sampai tingkat aliyah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami mohon support dalam mendidik anak-anak, dan seluruh pembangunan yang ada di Yayasan An-Najah berjalan lancar dan maju. Ya Bu ya, dan Ibu dapat mempercayai putra-putri Ibu berada khususnya di Madrasah Sanawiyah An-Najah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Ibu, sehat? Sehat? Lemes banget ini hari ini. Udah sarapan? Udah minum kopi? Cuaca di luar memang mendukung ya. Buat ngapain kira-kira? Alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Allah izinkan kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badannya Ibu ya. Bapak sehat badannya, sehat hatinya, sehat kantongnya. Kelihatan kok sehat-sehat semua kantongnya. Tahu dari mana Ustazah? Dari brosnya. Alhamdulillah, syukur nikmat kita diiringi dengan salawat salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Terima kasih kepada para panitia yang mengundang dan mengajak saya bisa silaturahim dengan ibu-ibu yang insya Allah calon-calon penghuni surga. Jamaah sekalian, hari ini kita berkumpul dengan sebuah tema parenting, mendidik dengan hati. Tadi bagaimana coba kita bareng-bareng? Ibu hebat, mendidik dengan hati. Keren. Tepuk tangan buat semuanya. Alhamdulillah. Pentingnya mendidik dengan hati. Dan pentingnya seorang ibu harus memiliki jiwa yang kuat dan niatkan kita menjadi ibu-ibu yang hebat. Perempuan itu Bu, kalau kita ngomongin perempuan sekarang ini hebat-hebat, tapi sebuah proses zaman jahiliyah. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kata Allah dalam Al-Quran, dulu zaman jahiliyah, ketika anak terlahir perempuan, orang tuanya wajahnya merah kehitam-hitaman karena
terlahir perempuan, di mana perempuan itu zaman jahiliyah kedudukannya sangat hina. Jadi ketika orang tua melahirkan anak perempuan, malu, kesel. Kenapa? Karena melahirkan perempuan yang hina, anak yang hina. Dulu zaman jahiliyah. Akhirnya di zaman jahiliyah ada yang namanya sebuah ritual anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dulu zaman jahiliyah. Tapi ketika datangnya Islam, alhamdulillah, baginda Rasul yang langsung memberikan wasiat, istausu bin nisa'i khairan. Aku berwasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada perempuan-perempuan kalian. Suami berbuat baik kepada istri. Kemudian juga ayah berbuat baik kepada anak perempuannya. Jadi perempuan ini terangkat derajat kedudukannya karena jasanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi. Karena Islam datang, perempuan jadi hebat. Ibu, alhamdulillah kita hidup di zaman sekarang, ngerasain nggak kehebatan kita sebagai perempuan? Mohon maaf kepada bapak-bapak tanpa mengurangi rasa hormat. Betul Bu? Coba saya mau tanya, nih orang sini biasanya hebatnya perempuan ditunjukkan dengan apa? Kalau orang sini kira-kira kalau perempuan-perempuan, ibu-ibu, emak-emak naik motor sen ke kanan belok ke mana? Di sini juga begitu? Di sini juga begitu? Begitu? Enggak, kayaknya enggak beda ya. Enggak semua, kebetulan aja. Di rumah kira-kira ibu, di rumah kira-kira yang paling banyak salah itu suami apa istri? Ngomong suami jangan sambil kesel gitu dong. Yang paling banyak salah biasanya siapa? Suami. Tapi kira-kira yang paling banyak ngomel siapa? Ya, itulah di antara kehebatan yang tanpa kita sadari. Allah berikan karunia kepada banyak kita kelebihan-kelebihan. Seorang perempuan bisa melakukan berbagai macam hal dalam waktu yang bersamaan. Perempuan, seorang ibu, seorang istri di dapur kebetulan lagi ngerapihin, ngelap-ngelap, lagi goreng-goreng. Anak kecil nggak bisa ditinggal, akhirnya ikut digendong karena nangis. Cuma kebetulan ini yang perempuan ini, ibu ini dagang online, pesenan lagi banyak, kiri gendong anak, tangan lagi ngegoreng, handphone di mana? Diselipin di kerudungan. Betul? Yang betul pengalaman berarti. Ya Allah, lupa kulkas belum ditutup, tutupnya pakai apa? Kira-kira bapak bisa nggak kayak begitu? Bisa melakukan berbagai macam hal dalam waktu yang bersamaan. Alhamdulillah. Ya, ini luar biasa. Perempuan pertama, kita harus bersyukur kepada Allah betapa banyak Allah berikan karunia kepada kita. Coba saya mau tanya lagi yang terakhir. Ibu kalau lagi sehat udah pasti beresin rumah, nganterin anak sekolah. Cuma kalau lagi sakit beresin rumah juga nggak? Nganterin juga sekolah? Nyuci juga? Tapi jangan marah-marah sama saya. Kecuali kalau dapat suami soleh. Suami yang soleh, masya Allah, malah kamu lagi sakit jangan masak, papa aja yang masak. Ada yang gitu? Ma, kamu lagi sakit, ma, udah jangan nyapu ngepel, papa yang nyapu dan ngepel. Ma, kamu lagi sakit jangan beresin rumah, papa aja yang beresin rumah. Kamu lagi sakit, ma, udah tidur aja istirahat, jangan ngurusin anak, papa aja yang ngurusin anak. Ma, kamu lagi sakit jangan nyusu
bersyukur kepada Allah. Kita punya begitu banyak kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Di balik nikmat karunia yang Allah berikan itu ada tugas utama kita. Apa tugas kita? Mengandung, melahirkan, ngandung lagi, melahirkan lagi, mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi, menyusui. Coba, tanpa kita diberikan kekuatan oleh Allah, 9 bulan ada 3,5 kilo janin yang kita bawa, bayi yang kita bawa kemana-mana. Itu kalau kondangan, kalau arisan, kumpul sama temen, itu perut di dalam anak kita dibawa apa dititipin? Pernah ada yang titipin? Pas saya mau jalan dulu sebentar, 2 jam aja dititipin. Nah, itulah yang memang tugas kita. Jadi di balik karunia yang begitu besar, Allah berikan tugas kita yang juga sesungguhnya nggak ringan. Pertama, mengandung, melahirkan, menyusui, dan mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang Qur'ani sesuai dengan syariat Islam. Ibu, ada sebuah kalimat yang mungkin familiar kita dengar. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah pendidik pertama. Kenapa begitu? Karena seorang ibu ini lebih dekat dengan anak. Dari mulai dalam kandungan, ibu sudah menjadi pendidik bagi anaknya dalam kandungan. Ketika dilahirkan, kemudian ketika disusui, ketika dibesarkan, kedekatan, mohon maaf, karena memang kondisinya, kedekatan anak biasanya cenderung dekat dengan ibu. Karena waktu dan karena kebutuhan. Nah, jadi kenapa dikatakan al-ummu madrasatul ula? Ibulah sebagai pendidik yang pertama. Ibu sebagai pendidik yang pertama. Nah, dalam Islam mendidik pun juga ada aturannya. Mendidiknya juga harus dalam jalur-jalur syariat. Tuh temanya keren pada hari ini. Ibu yang hebat mendidik dengan, maka didiklah dengan hati. Pertanyaan lagi, kenapa dengan hati? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa dididik dengan hati? Kenapa perempuan hebat mendidik dengan hati? Karena hati itu sumber segala macam keadaan. Sumber yang akan mentransfer energi kepada anggota tubuh kita. Saya mau tanya, ibu kalau lagi seneng, yang dipegang apa? Refleksnya kemana? Alhamdulillah, dapat arisan 150 juta. Tiba-tiba, maaf, ngimpi. Alhamdulillah dapat arisan, alhamdulillah dapat hadiah, seneng banget ya Allah anak saya, alhamdulillah. Refleks megangnya ke hati. Tidak ada. Kalau lagi sedih, refleksnya kemana? Ya Allah, saya sedih banget deh. Tuh, sedih banget pokoknya. Melihat Palestina tuh nggak tega, gitu ya. Ada yang dipegang hati. Kalau kaget, yang dipegang apa? Gimana coba cara kagetnya? Kenapa? Karena kata Nabi gini, inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Wa idza sholahat sholahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Karena kalau hatinya, kalau segumpal daging itu bagus, bagus semua-muanya. Nah, kalau segumpal daging itu rusak, rusak juga semua. Ketahuilah itu adalah al-qalbu, yaitu hati. Jadi makanya diperhatikan urusan hati. Bu, hati-hati dengan hati. Ya, kadang-kadang ibu suka jadiin status. Lagi ngambek sama suami, statusnya di media sosial, hati-hati pah dengan hatiku. Biasanya gitu ya, biasanya gitu. Nah, ini hati-hati dengan hati. Iya, memang karena hati ini sumber segala macam energi yang akan ditransfer ke anggota tubuh kita. Dan bukan hanya itu. Kata baginda Rasul, semua tidak dilihat dari parasnya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nggak melihat wajah kita, rupa kita, paras kita, enggak. Yang Allah lihat adalah hati kita. Jadi di kajian parenting hari ini PR kita sekaligus dua.
Mendidik dengan hati sekaligus membersihkan hati. Karena kalau kita mendidik dengan hati akan mendidik anak, menjadikan anak-anak generasi penerus yang sukses sesuai dengan syariat Islam. Dan kalau kita bersih hati, insya Allah Allah akan pandang kita dengan pandangan penuh rahmat. Amin ya Rabbal. Baik, saya coba karena ini kajian, saya ingin menyampaikan ada beberapa pointers. Yang catat boleh, yang dengar doang nggak apa-apa, yang rekam juga nggak masalah. Yang penting poin ini bisa diambil intisarinya untuk kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu, hati itu harus dibuat bekerja yang positif. Kata Nabi, kalau pengen hatinya sehat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mendidik anak dan generasi penerus, maka kita harus punya 3 qalbun. Pertama, qalbun syakir. Yang kedua, wa qalbun sabir. Yang ketiga, wa qalbun khasyi'. Pertama, qalbun syakir. Yang kedua, qalbun sabir. Yang ketiga, qalbun khasyi'. Ada berapa, Bu? 3. Yang pertama, qalbun syakir. Hati yang selalu bersyukur. Hati kita nih jadiin hati yang selalu bersyukur. Kadang-kadang kalau lisan cuma ngucap alhamdulillah, tapi hati masih belum ditanamkan rasa syukur. Nah itu tadi, karena hati sumber mentransfer energi positif maupun negatif kepada anggota tubuh kita yang lain. Akhirnya nih, hati kalau nggak bersyukur, akhirnya bisa terpancar ke wajah kita. Coba saya mau tanya gini, hati kita kurang bersyukur, ibu bilang, saya mah alhamdulillah. Ini lisan nih ngomong, saya mah alhamdulillah. Tiap bulan kalau suami saya ngasih duit jajan nafkah 25 juta, saya mau bersyukur alhamdulillah. Kurang banyak apa kebanyakan? Kebanyakan ya? Kebanyakan Pak, kalau gitu dikurangin aja bulan depan. Misalnya lisan kita mengucap bersyukur, jangan itulah. Kita bahas alhamdulillah, saya mah pemberian dari suami, ya alhamdulillah. Lisan mudah mengucap, tapi kalau hati kita belum memiliki rasa syukur kepada Allah, maka pasti tetap pancaran wajah akan berbeda, pancaran mata akan berbeda, bahkan mungkin bisa jadi nih pancaran ucapan-ucapan kita juga nanti akan bisa menyakiti. Emang awalnya ngucapin alhamdulillah, ujungnya alhamdulillah saya mah dapat begitu dari suami saya, alhamdulillah saya mau begini, tapi ada tapi-tapinya. Jadi anak kulihal, yang pertama jadikanlah kita punya hati yang selalu bersyukur kepada. Kalau kita bahas tentang parenting, tentang keluarga, bagaimana kita mendidik anak, ibu jangan lupa kita tanamkan rasa syukur kita yang besar kepada Allah. Pertama, alhamdulillah. Yang gampang deh kita bersyukur, alhamdulillah Allah berikan karunia putra dan putri kepada kami. Alhamdulillah Allah berikan rizki sehingga kami bisa memberi makan kepada putra putri kami dengan rizki yang halal. Alhamdulillah dengan rizki kami bisa menempatkan anak-anak sekolah di tempat-tempat yang terbaik. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Bu, nggak ada kalimat yang paling indah selain ucapan alhamdulillah. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Coba ibu hitung nikmat-nikmatnya Allah, gak akan bisa menghitungnya. Jadi tanamkan hati yang pertama, qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Jangan pernah membanding-bandingkan anak kita dengan anak lain, apalagi di hadapan anak-anak kita. Jangan pernah, meskipun mungkin semester yang pertama nilainya anjlok, tetap jangan pernah kita menghina. Jangan pernah membanding-bandingkan, nah kamu kayak dia dong, dia nilainya bagus. Bu, tahukah bahwa sesungguhnya ucapan yang tanpa kita sadari itu adalah ucapan hati yang belum bersyukur kepada Allah. Kita belum lihat, kita nggak melihat bagaimana usahanya. Kalau menasehati boleh, tapi sekali lagi jangan pernah membanding-bandingkan anak.
Itu implementasi dari rasa syukur kita kepada Allah dalam mendidik anak. Insya Allah. Jangan banding-bandingin. Yang kedua, gampang memuji anak kita apapun keadaannya. Nak, Masya Allah, gak apa-apa, kamu belum mendapat 10 besar, kamu sudah berusaha, yang penting usaha itu. Mama gak perlu kok kamu nilai ranking 1-3, yang penting usaha kamu. Nanti kamu akan belajar dari sebuah kegagalan. Jangan pernah, apa tadi? Jangan pernah membanding-bandingkan. Ibu, coba nih ya, kalau kita, iya tapi kadang-kadang susah nih refleks kita gitu ya Bu ya. Oleh karena itu kita lihat apa yang menjadi kelebihan anak-anak kita. Terkadang anak kita mudah pada hafalan, ada anak kita yang sulit pada hafalan, tapi mungkin retorika lebih cepat. Jadi berbeda-beda. Kalau saja kita fokus pada kelebihan yang ia miliki, maka insya Allah Allah akan tanamkan rasa syukur gampang dalam hati kita, sehingga lisan kita mudah memuji dan lisan kita tidak mudah mencaci dan membanding-bandingkan. Insya Allah. Ini yang pertama. Pokoknya rasa syukur. Bagaimana caranya Ustazah? Itu bagaimana caranya? Kadang-kadang kita ngeliatnya pengen marah aja, kadang-kadang tuh pengen ngomel aja. Caranya adalah supaya kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat anak kita, yaitu lihatlah pada kelebihan-kelebihan yang ia miliki. Lihat kelebihan-kelebihan pada anak-anak kita. Pasti mereka itu punya kelebihan. Layaknya bangunan nih Bu, layaknya bangunan laksana rumah tangga. Kita melihat, saya senggol dikit masalah keluarga. Kadang kita melihat suami ada kekurangannya, tapi jangan fokus pada kekurangannya. Coba lihat bagaimana kelebihannya. Mungkin suami kita dikenal orang yang mohon maaf, kok kayaknya mah bakhil. Mohon maaf. Contoh, bakhil, medit, koret, apalagi? Merti, buntut kasiran, pokoknya begitu-begitu. Mungkin kesan seperti itu, tapi ternyata di balik itu semua, suami kita ada suami yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia berusaha untuk menjadi suami yang tanggung jawab. Atau mungkin ada suami kita yang nggak punya waktu sama kita misalnya. Ya Allah, sulit, kita jarang bersama dengannya. Kalau kita bisa melihat sisi positifnya, oh iya, tapi dia adalah suami yang bertanggung jawab. Kalau memang kita membutuhkan, dia pasti hadir. Maka nggak akan pernah ada waktu kita untuk melihat kekurangan-kekurangan dari pasangan. Layaknya kita melihat pasangan, juga kita melihat anak kita. Orang tua nggak ada yang pengen menjelekkan anaknya. Cuma terkadang karena hati yang kurang syukur, jadi kadang-kadang ketelepasan mengucapkan perbandingan atau sulit dalam memuji atau memberikan apresiasi kepada anak. Ini yang pertama, tanamkan rasa syukur. Caranya gimana? Sering-sering mengucap alhamdulillah. Pokoknya bersyukurnya itu tadi, lihat positif, lihat kelebihan anak, dan tetap mengucapkan alhamdulillah. Bu, pernah satu ketika ada satu keluarga, seorang ibu punya anak 7, anaknya semua berhasil. Ketika ditanya, Ibu, apa sih triknya? Bapak, apa sih triknya anak berhasil semuanya 7-7-nya? Kemudian seorang ibu mengatakan sambil tersenyum, saya ketika memandang anak saya, meskipun dia melakukan sebuah kenakalan anak kecil, meskipun ada hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan saya, maka tidak pernah sedikit pun hati saya memandang dengan pandangan buruk. Saya selalu dengan pandangan-pandangan baik dan diselipkan dengan sebuah kalimat doa. Contoh, ada anak kecil masuk ke dalam kamar, usia SD, usia TK, usia MI, ibtidaiyah, usia 1, 2, 3 biasanya masih senang berantak-berantakan. Ketika memang dia melakukan sebuah hal yang berantakin, contohnya gitu ngeberantakin, maka saya pandang dia, ya Allah, ini anak biar jadi anak soleh yang gesit dan cerdas ya nak.
Kalau misalnya dia sedang melakukan satu hal yang memang di luar dari yang memang usianya, nakalnya anak kecil, saya pasti akan mengatakan, ya Allah nak, jadi anak solihah yang hafizah ya nak, dengan panggilan-panggilan yang bisa menjadikan itu doa. Nah pertanyaan saya mau nanya sama ibu kira-kira nih ya, pulang ke rumah, ini kan kebanyakan ibu-ibu komite dari sanawiyah, ibtidaiyah juga ada, SMA juga ada, aliyah juga ada, TK juga pasti ada. Ketika ibu pulang ke rumah, tiba-tiba anak nih, kita udah beresin rumah, ini anak masih lemes, masih nggak mau sholat, masih leyeh-leyeh, masih belum mandi. Kira-kira ucapan apa yang sering keluar dari lisan kita? Astagfirullahaladzim, gitu ya. Ya nggak apa-apa, bagus kalau istighfar. Istighfar itu kan kita ingat sama Allah. Ya, saya kelihatan nih memang orang-orang sini ahlul istighfar. Kayaknya tiap hari baca istighfar ya Bu ya. Cuma tergantung keadaan. Kalau masih awal bulan istighfar zikir, astagfirullahaladzim, 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 sampai senyum. Apalagi kalau suami pas kita lagi zikir, mama udah transfer ya, astagfirullahaladzim, lanjutin zikir dulu pak, astagfirullahaladzim gitu ya, zikirnya sambil senyum. Tapi kira-kira kalau akhir bulan melihat dompet istighfarnya gimana? Enggak ini kelihatan istri-istri solehah semua nih, kayaknya berapapun pokoknya ucap alhamdulillah terus. Nah gak apa-apa, silakan ucap istighfar. Tapi ternyata lisan seorang ibu, lisan orang tua ketika mengucapkan satu kalimat yang memang itu adalah sebuah hatinya kesal, tapi ucapan-ucapan yang tetap bersyukur, alhamdulillah anakku gesit, mudah-mudahan nanti dia jadi anak yang soleh, jadi anak soleh yang gesit. Nah Bu, saya mau tanya Bu, ibu kalau lagi anak sehat itu kan pasti gesit ya. Coba ingatlah kalau memang dia misalkan lagi sakit, bagaimana keadaannya? Lemes, nggak aktif, banyak diam. Jadi oleh karena itu jangan pernah tanamkan di hati kita tidak bersyukur kepada Allah. Apapun keadaannya tetap kita tanamkan rasa syukur dengan gampang mengucap alhamdulillah. Baik, jam 11, saya singkat. Saya sampai jam berapa nih? 11:30. Oke, baik. Jam 11 ya, baik saya singkat. Itu yang pertama, jadikanlah diri kita ini qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur, selalu mengucap alhamdulillah. Sampai rumah anak gebrantakin rumah, alhamdulillah nak, kreatif banget anak saya ini. Bisa? Insya Allah. Caranya pandanglah kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak kita, maka lisan kita gak akan mencaci, gak akan memaki, dan insya Allah lisan kita akan menjadi lisan yang selalu gampang memuji. Itulah mental mereka akan semakin kuat. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita qalbun sabir, hati yang sabar. Pertanyaan saya, ibu ngedidik anak nih, saya mau tanya, ngedidik anak saya juga punya anak 2. Ngedidik anak itu kira-kira banyakkan susahnya, banyakkan gampangnya? Banyakkan susahnya, banyakkan mudahnya? Di zaman sekarang saya mau tanya, banyakkan susahnya, jujurnya gitu. Karena handphone sudah di genggaman. Ya, memang susah, tapi memang harus kita perjuangkan. Allah firmankan dalam Al-Quran, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا. Takutlah kepada Allah, wahai orang tua yang meninggalkan anak di kemudian hari dalam keadaan yang lemah dalam ilmu agama, lemah dalam persiapan dunia. Maksudnya gimana? Kita orang tua di era zaman sekarang, jangan kita kalah dengan anak. Iya, poin pertama kita harus ngimbangin anak, harus berpikir positif kepada anak. Tapi yang kedua, tetap tarik ulur dalam mendidik anak. Sabir, sabar. Kita harus punya hati yang sabar.
Coba Bu, kalau lagi disuruh sholat kan kadang-kadang susah banget. Biasanya orang sana, bukan orang sini. Karena kalau di An-Najah insya Allah rajin-rajin azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ambil air wudhu, langsung sholat. Nih, tapi terkadang kalau sekiranya di rumah dengan pertemanan, pergaulan, itu kadang-kadang bisa sangat menjadikan anak kita mudah terpengaruh. Akhirnya contoh aja, yang paling penting adalah urusan sholat. Coba kita introspeksi, bagaimana anak kita ketika diperintahkan sholat. Mudah-mudahan insya Allah anak kita rajin dan mudah gampang kalau diminta untuk mengerjakan kewajiban sholat. Tapi masih susah Ustazah, gimana ya caranya ya? Oh, mungkin ada yang salah dalam mendidik anak. Bagaimana caranya? Apa yang salah? Mungkin karena kita sebagai orang tua, contoh figur di dalam rumah tidak bisa mencerminkan sebagai suri tauladan. Seorang ibu contoh, Allahu Akbar, waktu maghrib berkumandang. Nah, ayo nak sholat maghrib, nah ayo ambil air wudhu, ayo udah selesai semuanya, ambil air wudhu, sholat. Ibunya lagi megang remote di Advantik. Di sini bukan begitu, di sini nggak ada. Nggak ada yang beda kayaknya sama-sama. Nggak, insya Allah. Itu ternyata kesabaran kita tuh bukan hanya ketika ngadepin mereka lagi tantrum, ngadepin mereka lagi ngambek, ngadepin mereka ketika lagi mau belajar, ngadepin mereka ketika misalnya lagi nggak mau sholat, tapi ternyata caranya kita, kesabaran kita adalah meninggalkan semua urusan dunia kita demi menjadi suri tauladan buat anak-anak kita. Nah, ayo dong, mama pengen kamu tuh jadi hafiz dan hafizah. Ayo dong seneng baca Quran. Ayo, mamanya masih megang HP aja, ayo cepetan baca Quran. Kadang-kadang ada yang begitu. Kadang-kadang. Di sini nggak ada ya. Di sini ibu-ibunya kayaknya ahli Quran semua nih. Coba saya tes bacaan ya, saya tes bacaan ya. Saya tes bacaan, sambung ya, bareng-bareng aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus? Kata ibu-ibu, masa itu nggak hafal Ustazah. Tadinya pas saya bilang saya tes Quran sambung ayat langsung pada nunduk semuanya. Pas saya sebut Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu, naikkan lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus wala antum abiduna ma a'budu. Terus wala ana abidun ma abadtum. Terus wala antum abiduna ma a'budu. Terus benar-benar ahli Quran. Karena baca kuliah ketemu sama ujungnya. Ada yang baca kuliah. Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna wala ana abidun. Padahal tinggal disambung lakum di nuku. Keren. Yang di sini semuanya kompak selesai baca kuliah. Ada ibu-ibu yang nyaut, Ustazah maaf bukan kami hafal Quran, kami kalau sholat emang yang dibaca kuliah sama guru. Alhamdulillah Quran ya Allah. Ini Bu, bentar lagi mau masuk Ramadan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita jadikan momentum kita dalam mendidik anak bukan saja kita memberikan instruksi kepada anak, bukan saja kita memerintah kepada anak, tapi kita ikut berpartisipasi. Itulah bentuk qalbun sabir, hati yang sabar. Tinggalkan semua kenikmatan-kenikmatan dunia demi kita mendidik anak. Sabar dalam meninggalkan sebuah kemaksiatan, sabar dalam ketaatan agar kita menjadi uswatun hasanah buat anak-anak kita, insya Allah.
sholat jamaah, sabar nunggu kita bisa berjamaah. Gimana caranya anak kita bisa sholat berjamaah? Ayo jamaah sama ayah, jamaah sama ayah kamu, jamaah. Nah, itu kan kesabaran. Kesabaran juga ketika misalnya kita, jadi poin kedua adalah sekaligus kita memang mendidik anak tanpa kita menginstruksikan, dan itu adalah sebuah metode pendidikan yang sangat efektif. Ini metode ini Bu dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi dulu ketika berdakwah menyampaikan kepada para sahabat, Nabi nggak banyak bicara, menyampaikan satu hadis udah cukup. Selanjutnya Nabi mengerjakan, Nabi menjalankan, mengerjakan apa yang memang diucapkan. Oleh karena itu sangat mudah para sahabat meniru, mengikuti apa yang diucapkan oleh baginda Rasul. Coba ibu punya anak kecil perempuan, kadang usia balita, ketika kita mau berdandan, kita mau pergi, maka kita letakkan anak kita di kamar atau di meja rias untuk dia kita jagain, sambil dijagain tapi sambil dandan. Tanpa disadari refleksi badannya, refleksi organnya itu bisa ngikutin gerakan-gerakan kita. Sehingga mungkin di pekan yang akan datang, bulan yang akan datang, tanpa kita sadari kita lagi pakai lipstick, kita pakai bedak, dia mudah untuk ngikutinnya. Betul apa enggak? Sama ketika kita punya anak balita mau sholat, letakkan di sejadah, maka dengan sangat mudahnya refleksi tubuhnya akan mudah mengikuti. Itu yang direkam oleh anak-anak kita. Sehingga jangan pernah, di poin kedua, jangan pernah kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Jadikanlah kita ini perempuan-perempuan, seorang ibu, seorang ayah dan orang tua yang hebat buat anak-anak kita, karena kita bisa menjadi figur uswatun hasanah buat mereka. Amin ya rabbal. Jadi kalau misalnya di depan anak, jangan ucapkan yang kalimat-kalimat yang kasar. Pengen jadi anak senang sedekah, lagi jalan kita bersedekah dengan ikhlas, nanti anak terbiasa dengan berbagi kepada orang lain. Pengen jadi anak yang memang dia cinta dengan Al-Quran, kita pun orang tua, ayo kuatin sabarnya, ninggalin semua kemaksiatan, ninggalin semua kenikmatan, baca Quran, kita dapat pahala, anak kita ngikutin juga, insya Allah mudah untuk kita didik. Karena kata Nabi, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka selama dilakukan kebaikannya, maka pahala akan mengalir kepada yang menunjukkannya. Nah, jadi inilah motivasi kita. Ya, jadi alhamdulillah, pertama yuk kita selalu berpositif thinking kepada anak-anak kita, selalu tetap berpikir baik, lihat kelebihan-kelebihannya, selalu mengucap alhamdulillah, terima kasih nak, terima kasih atas apa yang kau berikan nak. Kalau memang kau masih belum berhasil, berikan arahan dengan kalimat-kalimat yang santun, sentuh hatinya. Yang kedua yaitu sabar. Sabar di sini kitanya yang sabar. Sabar untuk kita bisa meninggalkan semua kenikmatan-kenikmatan untuk kita bisa menjadi uswatun hasanah buat keluarga kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, wa qalbun khasyi', hati yang khusyuk. Apa itu hati yang khusyuk? Khusyuk ilallah, khusyuk kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan berdoa. Jangan pernah tinggalin doa. Selalu kita, jangan pernah kita tinggalkan doa. Harus kita selalu iringi kehidupan kita dengan berdoa kepada Allah, karena doanya orang tua tidaklah pernah tertolak. Bu, kita pengen anak kita belajar di sini, tapi kayaknya hatinya belum berubah, hatinya masih condong kepada bukan pilihan kita. Kita sampaikan dengan kalimat yang santun, tetap kita berbaik sangka, ajak mereka diskusi, dan pakailah jalur kilat orang tua. Apa itu? Doa. Doa. Kapan doanya? Di tengah malam. Ibu kalau malam pasti pada bangun ya. Jam 3 bangun. Alhamdulillah. Ngapain Bu jam 3? Kebanyakan ada es-esnya tadi. Kalau kita lagi diuji sama anak kita, diuji sama pasangan kita, diuji dari berbagai macam hal, ayo hidupkan malam, angkat tangan, langsung dengan jalur langit kita minta kepada Allah, doanya orang tua tidak tertolak. Habis sholat fardu, sempetin angkat tangan kita kepada Allah, Rabbana hablana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah, hablana, karuniakanlah, anugerahkan kepada kami. Rabbana hablana min azwajina, pasangan kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, oleh karena itu Bu, jadikanlah hati kita selalu khosyi. Apa itu khosyi? Hati yang selalu dekat dengan Allah, hati yang selalu tersambung dengan Allah. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Allah. Di sujud terakhir dengan bahasa hati minta, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, ini anak susah banget disuruh sholat, mudah-mudahan aku dan anak keturunanku gampang mengerjakan sholat. Banyak hajat kita boleh pakai bahasa Indonesia. Sampaikan niat-niat kita, sampaikan keinginan kita kepada Allah dengan bahasa kita mudah pahami. Ingat, lisan orang tua, hati-hati lisan orang tua, ucapan orang tua itu bisa menjadi doa yang sangat mujarab buat anak-anaknya. Pergunakanlah, ini hak kita, ini tiket emas kita. Jangan pernah kita lupakan mendoakan anak-anak kita. Ketika sekolah dididik oleh guru-gurunya, di rumah jangan kita lepas tangan. Tetap yang sudah dibina, yang sudah dibentuk oleh guru-guru di sekolah, kita lanjutkan. Ada kolaborasi yang kuat antara guru dengan orang tua. Jangan sampai anak bingung, di sekolah kagak boleh, di rumahnya boleh. Di sekolah ketat dalam sekolah, di rumah lalai dalam sholat. Na'udzubillah, akhirnya anak bingung, sehingga khawatir nanti tidak tepat sasaran, sehingga akan lambat sampai ke tempat tujuan. Kolaborasi kuat, komunikasi. Jadi khosyi di sini bukan hanya kepada Allah, tapi khosyi kita jalin hubungan kepada orang, kepada pendidik. Bagaimana, apa kekurangannya, apa kelebihannya, apa evaluasinya. Insya Allah itulah yang akan mendidik kita, menjadikan kita orang tua yang bisa mendidik dengan hati, bukan dengan hawa nafsu. Amin ya Rabbal. Baik jamaah sekalian, 3 poin yang bisa dibawa pulang. Pertama, jadikanlah kita mendidik anak dengan hati yang pertama, hati yang syukur. Pandang mereka, kelebihan mereka. Jangan pernah melihat kekurangan mereka. Pasti kita akan mudah mengucapkan kalimat alhamdulillah. Pasti kita akan mudah mengucapkan terima kasih nak atas apa yang sudah kau berikan untuk ibu. Yang kedua, milikilah hati yang sabar dalam mendidik. Gak mudah mendidik anak. Untuk hadiah yang hebat, anak aset kita. Gak mudah wahai orang tua, gak mudah wahai ibu dan bapak, gak mudah dalam mendidik anak. Harus ada perjuangan, harus ada usaha. Tapi yakinlah, usaha tidak akan pernah sia-sia kalau kita benar-benar bisa menjadi uswatun hasanah dalam rumah tangga dan keluarga kita. Yang ketiga, jalin komunikasi kita dengan Allah dengan berdoa, dan juga jangan lupa jalin komunikasi dengan pasangan, dengan suami, di mana kita dengan pasangan adalah sama-sama partner dalam mendidik anak-anak kita. Pun jangan lupa komunikasi dengan para dewan guru yang ada di sekolah. Sharing, buatlah kolaborasi yang sangat kuat agar kelak kita bentuk anak kita menjadi anak yang qurrata a'yun, anak yang soleh-solehah sesuai dengan yang Allah mau. Amin ya Rabbal. Dalam Islam ternyata Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sudah memberikan pendidikan dalam Islam kepada anak-anak, memberikan metode pendidikan Islam. Ya, ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, didiklah pertama anak-anak sesuai dengan usianya. Ini dulu yang pertama. Bagaimana menciptakan karakter anak dan supaya dia bisa lebih bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Didiklah anakmu sesuai pada usianya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, usia 0 sampai 7 tahun, jadikanlah mereka seperti raja. Dia jangan diberikan beban besar tanggung jawab. Tapi 0 sampai 7 tahun ini disebut golden age, sehingga ada kedekatan orang tua dengan anak. Usia 0 sampai 7 tahun, maka berikanlah perhatian, berikanlah kasih sayang, jangan mudah membentak, anggap ia memang sudah paham berkomunikasi. Jadi jadikanlah anak kita seperti raja. Yang namanya raja, apa yang dia inginkan
diberi, tapi bukan berarti semua. Kalau yang mendatangkan ke mudarat, maka harus kita singkirkan. Contoh, mentang-mentang nih 0 sampai 7 tahun dia senang main handphone, jika asik terus akan mendatangkan mudarat, kita harus rem di situ. Tapi intinya apa? Ada kedekatan antara orang tua dengan anak, lebih lagi dekat di usia 0 sampai 7 tahun. Kata Sayyidina Ali, 7 sampai 14, jadikanlah anak kita sebagai tawanan. Apa itu sebagai tawanan? Karena di usia 7 sampai 14 ini mereka anak laki-laki sudah ihtilam. Apa itu ihtilam? Mimpi, udah balik. Yang perempuan di usia 7 sampai 14 biasanya sudah mulai datang haid. Ya, meskipun usia 9 tahun berarti kelas berapa sekarang? 9 tahun masih SD kan ya? Berarti 9 tahun ke atas meskipun dia haid maka sudah menjadi anak yang balik. Nah, di usia 7 sampai 9 tahun, 7 sampai 14 tahun, didiklah anak kita seperti tawanan. Artinya tawanan ada peraturan. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kalau kamu melakukannya sebuah kesalahan maka ada punishment. Kalau ada ada hukuman. Tapi kalau kamu melakukan sebuah hal yang mendatangkan kebaikan, maka berilah reward. Itulah kan diantaranya 7 sampai 14. Khususnya di usia ini adalah orang yang anak-anak yang terkadang sedang mencoba mencari jati dirinya, sehingga orang tua lebih kasarnya kerasin sedikit tapi demi mendidik. 7 sampai 14 tahun karena sudah ada masa balik. Sholat pukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan, gak puasa tegur, marahin dengan marah yang mendidik. Nah itu di usia 7 sampai 14. Usia 14 ke atas jadikanlah mereka sebagai kawan, sebagai sahabat. Umur 14 ke atas ibu jangan berjauhan. Jadikanlah anak kita di usia 14 tahun sebagai sahabat kita. Contoh, zaman dulu anak itu, mohon maaf, saya tidak mengatakan metode zaman dulu pada pengajaran itu salah. Cuma memang kan Nabi juga mengatakan didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Kalau zaman dulu mohon maaf bu, mohon maaf. Ketika orang tua bilang A, maka anak harus melakukan A. Tapi yakinlah orang tua tidak akan pernah mau menjerumuskan anak. Maka di metode yang zaman dulu itu memang sangat efektif. Mungkin di zaman kita dulu. Jadi saya mau tanya ibu, dulu ya sama orang tua lagi marah-marah, berani nggak mandang wajahnya? Dulu berani. Jangankan orang tua marah-marah kita mandang wajah, beliau lagi ngomong aja kadang-kadang kita nunduk. Ya. Dan itu efektif. Alhamdulillah, ini sekarang jadi wanita-wanita solehah semuanya yang mencoba. Tapi mohon maaf ibu, untuk mendidik anak pada zaman sekarang yang copy paste itu harus dipertimbangkan. Kenapa? Karena dulu tidak ada komparasi. Dulu nggak ada compare. Kita dulu nggak punya handphone. Dulu televisi cuma 1 channel. Kalaupun mau nonton juga cuma unyil kucing hari Minggu. Tapi sekarang anak kita sudah punya komparasi dan tidak bisa kita hindari. Wahai ibu-ibu, saya mau tanya, apakah ibu bisa menghindari anak sama sekali nggak pegang HP? Sama sekali. Pokoknya dia nggak punya handphone, nggak lihat handphone nggak sama sekali bisa. Dan itu sangat mudah. Bahkan orang tua menjadikan handphone ini sebuah alat untuk memberikan kenyamanan kepada mereka, kan gitu. Dan itu nggak bisa kita hindari. Nah, oleh karena itu di usia 14 tahun ke atas didiklah mereka layaknya sahabat, layaknya kawan. Dan itu pernah diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang memang sudah subhanallah mengetahui keadaan. Dan kata Nabi juga, didiklah anakmu sesuai pada zamannya. Beda dulu, beda sekarang. Nah, di usia 14 tahun ke atas dekati mereka. Konkretnya dekati mereka. Jadilah komunikasi terbuka kepada anak. Jangan tertutup kepada anak. Kita pengen tahu apa keinginannya, kemana arahnya. Maka kalau kita sudah menjadi kawan buat anak-anak kita, insya Allah kita akan mudah membentuk karakter mereka. Kita akan mudah memberikan masukan-masukan yang positif. Kenapa? Karena memang pintu komunikasi sudah dibuka. Jadi intinya, konkretnya, jangan putus
putus komunikasi. Jangan menjadi orang tua yang hanya ingin didengar, tapi jadilah orang tua yang mau mendengar. Itu bentuknya, bahwa yuk buat komunikasi ya. Mohon maaf Bu, kita kepada anak perempuan jadilah contoh, lakukanlah sebuah aktivitas-aktivitas yang menyenangkan bersama. Masak bareng, bikin kue bareng, akan terbuka tanpa disadari ada bonding yang sangat kuat. Nah, laki-laki dengan ayahnya, pergilah ke satu tempat yang memang di sana akan terbentuk bonding antara ayah dengan anak. Tanpa disadari ibu, tanpa disadari anak akan nyangkut hati kepada kita. Kalau dia punya masalah, dia nggak akan pernah mau cerita kepada siapapun kecuali kepada kedua orang tuanya. Kalau dia punya keluhan, dia punya masalah, dia punya kesenangan, dia pasti akan mencari lebih dulu adalah orang tuanya. Karena kita membuka komunikasi. Kalau sudah terbuka komunikasi, gampang membentuk karakter supaya dia bisa menjadi anak yang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Memang kita yang sudah orang tua yang sudah makan asam garam cuka pengalaman, itu pasti nilai syukurnya lebih tinggi, sabarnya lebih tinggi. Kepada anak, ya tentunya harus ada sebuah usaha yang sangat berat, dan bukan berat saya katakan, yang sangat betul-betul sungguh-sungguh untuk menjadikan anak kita syukur dan sabar gampang. Baik. Pertama, tadi melanjuti pembahasan yang pertama, buat bonding, buat komunikasi. Kalau sudah ada komunikasi, itu pintu masuk kedekatan kita kepada anak-anak kita. Nih kalau memang usia yang sudah SMP, ya bahkan mungkin SD kelas 3, kelas 4, usia 9 tahun ke atas, itu diajak komunikasi, maka dia akan masuk ke dalam hati. Nah kemudian pertama komunikasi, yang kedua yang tadi saya sudah sampaikan adalah bahwa yang paling efektif adalah bagaimana kitanya. Ibda binafsik, kata Nabi, mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana bisa kita pengen punya anak yang gampang bersyukur, tapi kalau kitanya doyan mulu. Bagaimana bisa kita pengen punya anak yang senang berbuat kebaikan dan kemudian senang bersedekah, cuma kalau kita orang tuanya kayaknya kalau bagi makanan tuh koret merit bakil butuh kasiran. Bagaimana bisa kita pengen punya anak yang bicaranya santun, tapi kita tidak bisa menata tata bahasa kita dalam mengucapkan kepada siapapun. Nah karena itu sesungguhnya didikan yang efektif adalah poin yang kedua. Pertama komunikasi, yang kedua adalah bagaimana cara kita untuk menjadikan diri kita dulu orang tua yang mudah bersyukur, orang tua yang gampang bersabar, orang tua yang gampang mendekat diri kita kepada Allah. Contoh ibu, kalau misalkan ibu lagi kajian musim libur, nah ikut ibu yuk kajian, dengar aja sekali dua kali nyaman mereka, karena bukan tempatnya. Tapi insya Allah karena majlis itu adalah sebuah tempat yang penuh dengan rahmatnya Allah, maka besar kemungkinannya Allah akan lunakkan hatinya, Allah akan buka hatinya. Makanya mohon maaf ibu, kenapa pendidikan sekolah harus kita pilih? Karena anak ini nggak bisa diberikan satu ayo kamu syukur ya dalam waktu yang sangat singkat dan mereka langsung bersyukur. Enggak. Anak itu hatinya masih naik turun layaknya keimanan. Jadi ibu dengan menempatkan anak kita di tempat yang memang mengajarkan akan bersyukur, mudah bersabar, pada koridor yang mustaqim, artinya pada koridor yang nggak berubah-berubah, maka itu salah satu cara. Nah tadi saya bilang kalau anak ibu diletakkan di sekolah yang memang sudah basicnya Islam, mendahulukan akhlak, ibu bisa merasakan sangat mudah mereka mengucapkan syukur, sangat mudah mereka mengucapkan sabar. Bahkan kadang-kadang kalau orang tuanya lagi emosi, udah mah sabar aja. Kenapa bisa begitu? Karena pembentukan karakter, pembentukan hati yang gampang bersyukur, gampang bersabar. Karena mohon maaf bisa jadi pembentukan atau didikan yang mustaqim. Arti mustaqim itu memang yang konsisten. Jadi oleh karena itu nggak mudah, sekali lagi nggak mudah kita menjadikan anak kita gampang syukur, gampang sabar.
Tapi yang pertama, saya bukan mengatakan di mana saja, tapi yang paling penting adalah berikanlah pendidikan tempat mereka belajar di tempat yang memang sudah kuat pada basic agamanya. Sehingga di sekolah itu memang diajarkan bagaimana bersyukur, bagaimana bersabar, bagaimana pendekatan dia kepada Allah. Jadi orang tua hanya sebagai pelengkap, tapi tolong udah sampai di rumah itu anak, jangan tuh anak jadi bingung melihat orang tuanya. Perasaan guru saya bilang kalau lagi diuji sabar, ini kok ibu saya begini. Akhirnya jadi confused, akhirnya jadi bingung. Nah, supaya komplit adalah apa yang sudah dididik oleh guru di sekolah, pastilah itu semua sesuai dengan koridor syariat. Ada kurikulum dalam agama, kita orang tua di rumah harus juga menjadi contoh, insya Allah ya. Jadi jangan dalam waktu yang sangat singkat, dalam proses waktu yang sangat konsisten, yang lama, kita lakukan konsisten dengan penuh kesabaran. Allah. Demikianlah kajian parenting Islami yang diselenggarakan oleh Madrasah Sanawiyah An-Najah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Madrasah Sanawiyah An-Najah maju, sukses, bermutu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.